Arogansi Bobby tampak saat diwawancara wartawan. Dia nyatakan siap dipanggil KPK dan soal surat pemanggilan, dia jawab seperti bapaknya, "Kok tanya saya?" seolah tantang KPK untuk segera memanggilnya. Itu menandakan dia emang bersih dari korupsi tersebut atau sebuah gertakan karena dia sudah tahu kalau KPK tak akan berani memanggilnya. Selain itu, dia masih senyum seolah tak bersalah sama sekali. Ingat Pak, uang miliaran yang diembat sohib Bapak itu adalah uang rakyat. Dan pejabat yang korup itu adalah orang yang selalu Anda promosikan. Apa sekarang sengaja dikorbankan? Selain itu, KPK juga geledah rumah Kadis PUPR yang terdekat Bobby Nasution. Berani nggak geledah rumah Bobby, Pak? Kalau beli kan jadi masjid 10 itu ya, nggak ada yang berkomplain. Kalau masyarakat ini udah tahu ini rumahnya Topan. Ada panggilan dari KPK, ada surat panggilan dari KPK. Ya jangan tanya saya. Dari Pak Bungkus itu gimana Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum. Masa jangan tanya saya. Dan rusak ada peluang proyek yang bisa dimulusin bareng. Padahal posisi Mas Bobby gubernur, dan ketika anak buah Anda ditangkap karena bagi-bagi proyek kayak nasi kotak arisan, wajar publik curiga. Korupsinya atas inisiatif pribadi, atau atas perintah petinggi, atau jangan-jangan ikut menikmati. Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Menanggapi kemungkinan Bobby bakal diperiksa, KPK sih bilang, siapapun yang terlibat kami tindak. Publik udah sering banget dengar kalimat itu. Tapi jadi kalau berkaca kepada kasus Kaesang, jangan harap Bobby bisa diperiksa atau bahkan terseret dalam kasus ini. Jangan harap sama sekali. Bahkan dipanggil pun rasanya tidak mungkin. Karena Kaesang yang sudah sejelas itu pun tidak diproses. Tidak dilakukan klarifikasi, malah disuruh klarifikasi sendiri. Malah justru saya curiga ketika kasus ini ditangani oleh KPK, yaitu ya disengaja gitu. Ya supaya bisa mengamankan seorang Bobby Nasution. Tempat bos, fotonya tempat bos. Walaupun kalau merahnya. Ada sih Bang Naga. Ada ya? Bang Naga ada. Kevin. Mana Bang? Rumahnya? Karena Topan ini dianggap sebagai orang dekat Gubernur Sumatera Utara, dia jadi berani. Dia jadi ditaati, diikuti oleh jajaran Pemprov Sumatera Utara, ya karena orang dekatnya gubernur. Siapa yang berani bantah? Siapa yang berani ngelawan gitu. ini mamangnya lagi nonton. Dan saat ditanya tentang sohibnya yang ketangkep, Bobby bilang dia kecewa. Kecewa doang nggak cukup buat mulusin jalan, apalagi buat nambal kerugian negara. Bobby juga menambahkan kalau dirinya nggak menyangka pengusaha yang ikut rombongan saat kunjungan ternyata korup. Ya kita kan nggak boleh suzon. Mungkin Mas Bobby ini orangnya polos, opo-opo dilos. Kalau dia adalah orang dekatnya Bobby Nasution, apakah selanjutnya Bobby juga akan diperiksa? Apakah Bobby terlibat dalam kasus korupsi ini? Apakah jangan-jangan proyek atau fee yang didapatkan oleh Topan itu juga ada setorannya kepada Bobby Nasution? Ada setorannya kepada orang yang sudah mengangkatnya dari camat menjadi PLT Sekda dan sekarang menjadi Kadis PUPR Pemprov Sumatera Utara. Tanam di aspal proyek jalan. Jadi total nilai proyeknya 231,8 miliar rupiah yang katanya buat rakyat, tapi ternyata. Apakah Bobby bisa diperiksa? Ya kalau ditanya kepada KPK, ya bisa saja. Tapi kalau itu ditanya kepada saya, jawabannya secara tegas saya bilang jangan berharap. Jangan harap Bobby diperiksa. Jangan harap Bobby jadi terlibat atau terseret dalam kasus ini. Karena ketika ini ditangani oleh KPK, ini udah pasti Bobby akan aman dan Topan akan menanggung kasus ini sendirian. Kalau yang pusing, aku kira Pak ini udah biasa. Tahu, rupanya bos-bosnya betul dari bos-bosnya kawat tempel. Emang sama Topan juga? Enggak lah, begitu. Stay juga. Itu. Saya sampaikan, kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan
gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangannya dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu panggil silakan. Sumut. Dan disinilah nama Bobi Nasution naik ke permukaan. Karena Bobi juga yang bawa topan dari Medan ke provinsi, dilantik Februari 2025. Dan gak mungkin gak ada chemistry. Pasti sudah kenal dekat, sudah ikut bengek. Karena nggak mungkin orang baru bisa langsung duduk di posisi kepala dinas. Emangnya naik odong-odong? Naik odong-odong aja masih ngantri. Kan misalkan nanti Bobi Nasution disebut di persidangan, dia terlibat dan ada saksi yang menyebut keterlibatan Bobi dan sebagainya. Pada akhirnya itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena secara pribadi saya sangat sulit sekali percaya kepada KPK kalau berkaca kepada kasus dari Kaisang Pangarep. Lagian nih kalau udah ngomongin hubungan korupsi dan kekuasaan, hukum jalannya udah beda. Udah kayak hindarin macet lewat jalan tikus yang banyak portalnya. Giliran nggak di portal, jalannya buntu. Ujung-ujungnya putar balik kena macet lagi, stuck. Habis itu cari lagi jalan tikus. Ketemu orang hajatan, putar balik lagi. Siklus macam apa ini? Jika kasus ini ditangani oleh KPK, ya disengaja gitu. Ya supaya bisa mengamankan seorang Bobi Nasution atau menantunya Pak Jokowi. Saya malah curiga itu ya sengaja dibuat pengamanan supaya tidak merembet kepada Bobi. Karena ya kalau ditangani oleh Kejaksaan Agung ini nampaknya bisa kemana-mana. Tapi kalau KPK yang menangani kan ya bisa lebih aman. Provinsi Sumatera Utara. Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga biar tidak terkait-kait ya. Jadi sehingga kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan provinsi ya, seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk pemerintah provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus-kasus tertentu. Respon KPK soal kesiapan Bobi Nasution diperiksa kasus suap PUPR. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobi yang menyatakan kesiapannya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sumut. Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan menetapkan 5 tersangka atas kasus suap proyek pembangunan jalan di wilayah itu. Salah satu tersangkanya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting. Budi menegaskan KPK akan mendalami keterangan dari para saksi yang relevan guna mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Adapun saat ini, kata Budi, KPK masih fokus pada analis dan pendalaman terhadap pemeriksaan para tersangka. KPK juga tentu akan mendalami berbagai barang bukti yang ditemukan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut. Dan KPK tentu terbuka untuk kemudian nanti memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat, kata dia. Menanggapi penetapan 5 tersangka dalam kasus suap Dinas PUPR Sumatera Utara, Gubernur Sumut Nasution menyatakan kesiapannya jika diminta menjalani pemeriksaan oleh KPK. Ia menegaskan akan kooperatif apabila dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan suap tersebut.